Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan min 'indi rabbina wa tahiyatan li ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi akhadin min khalqik faminka wahdaka la syarika laka walakal hamdu walakas syukru ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimu sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha wa la yazighu anha illa halik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mohon maaf sekali biarpun panjang khutbah iftitahnya, sesatinya kami sedang mengajak untuk senantiasa memanjatkan doa di pagi hari. Doa di pagi hari ini sangatlah penting. Apa yang kami bacakan tadi bagian dari yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa doa pagi ini menjadi penting untuk kita semua? Sejatinya kita diberkahi oleh Allah di waktu paginya. Kita sedang dibukakan keberkahan di waktu paginya. Sebagaimana hal itu didoakan oleh nabinya untuk umatnya dengan doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku ini di waktu paginya. Nah, di saat Allah bukakan pintu barokah, kita menunaikan ibadah dan memohon doa-doa. Dan doa-doa yang wirid ini tadi mudah-mudahan banyak mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh dan kajian perhelatan subuh di Masjid Riyadul Jannah yang ada di Ngreni Simo ini tidak lain adalah keluarga kami, tidak lain adalah sedulur-sedulur kami yang ada di kawasan sini. Mudah-mudahan perjumpaan ini senantiasa mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kami tentunya sedikit rada memaksakan karena saat ini kami sedang menjalani cuci darah dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa bersilaturahmi di pagi yang mulia ini insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita sebagaimana yang sudah diposting dan disebarluaskan
adalah kita harus melakukan akselerasi amal. Akselerasi amal ini apa? Artinya adalah percepatan amal. Akselerasi juga diartikan melakukan lompatan-lompatan amal soleh. Kenapa mesti kita bahas lompatan amal soleh? Mengapa kita harus mempercepat? Ada beberapa alasan penting yang menjadi fakta daripada kenyataan kita semua. Yang pertama, Ramadan kali ini kita lalui dengan lebih longgar, tanpa ada pembatasan-pembatasan, tidak membutuhkan social distancing, yang itu juga menjadi kenikmatan yang luar biasa hadir ke tengah-tengah kita semua. Dan kita bermaksud sisa Ramadan ini kita optimalkan adalah untuk mengejar ketertinggalan, kekurangan kita 2 kali Ramadan yang dilakukan dengan penuh pembatasan. Masjid barangkali saat itu dilakukan lockdown. Betul apa tidak Bapak Ibu? Kemudian pengajian juga diliburkan. Salat tarawih juga ditiadakan, disuruh untuk menunaikan salat tarawih di rumahnya masing-masing. Buka bersama ditiadakan, dan sederetan amal-amal kebajikan pada bulan Ramadan di 2 tahun yang silam mengalami stagnasi atau kekurangan terhadap amal-amal soleh kita, yang itu menjadi wasilah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-35, perintah bertakwa kepada Allah itu dilanjutkan untuk kita mencari wasilah, mencari sarana yang bisa mendekatkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah oleh kalian akan wasilah, sarana yang bisa menghantarkan kepada keridhaan Allah. Nah, bentuk sarana ini apa? Menurut tafsir daripada ayat ini adalah semua amalan-amalan ibadah yang bisa melakukan takarrub kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ilallahi yuqarribuna ilallahi zulfa, jadi bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di 2 tahun yang silam kita mengalami kekurangan dan stagnasi, sehingga pada saat ini adalah saatnya yang tepat untuk mengejar ketertinggalan di masa yang silam. Ini maksud daripada kenapa Ramadan kali ini yang tinggal beberapa hari ini dilakukan akselerasi amal, dilakukan percepatan amal soleh.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu alasan yang lainnya apa? Nabi kita mengisyaratkan bahwa di masa-masa akan datang akan muncul berbagai fitnah, akan muncul berbagai tantangan dalam kehidupan ini, cobaan dalam kehidupan ini. Sebagaimana Nabi dalam riwayat yang sahih, riwayat Muslim, mengingatkan, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah, cepat-cepatlah, bil a'mal, dengan amal-amal soleh. Kenapa? Fitanan kaqita'il lailil mudlim, sebab kita akan dirundung fitnah, yang fitnah itu datang bagaikan potongan malam yang sangat gelap. Begitu isyarat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ke depan kita akan mengalami berbagai fitnah, berbagai cobaan dan ujian. Dan itu belum tentu peluang kebebasan, peluang kemudian kelonggaran untuk menunaikan ibadah secara leluasa ini bisa kita peroleh kembali. Harapan kita memang supaya kita senantiasa mendapatkan kelancaran dan kelonggaran dalam beribadah. Tapi bisa jadi dunia sekarang ini mengalami perubahan total, dan itu akan menjurus sebagaimana yang disebutkan Nabi tadi, akan kita temui berbagai fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang sangat besar menimpa kepada kita. Dan di antara cobaan itu adalah fitanan kaqita'il lailil mudlim, yaitu fitnah yang datang seperti potongan malam yang sangat gelap. Imam Nawawi dalam syarah daripada hadis ini, beliau menjabarkan apa yang dimaksud dengan qita'il lailil mudlim, potongan malam yang gelap. Beliau menyebutkan bahwa pada zaman itu nanti, zaman yang kita hadapi itu, akan muncul suasana di mana sulit untuk membedakan antara hak dan batil. Itu fitnah yang akan muncul di tengah kita. Dan bisa jadi fitnah yang seperti itulah yang dimaksud dengan seperti potongan yang malam, potongan malam yang sangat gelap, di mana semua kita itu kalau dalam kondisi kegelapan sulit mengidentifikasi terhadap apa yang ada di hadapan kita. Maka berdasarkan nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mumpung itu belum terjadi kepada kita khususnya, maka segeralah kita mempercepat amal. Badiru bil a'mal, bersegeralah dengan amal-amal soleh ini. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah jatah umur kita yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi telah mengisyaratkan bahwa umur kita, umurnya umat Nabi Muhammad, a'maru ummati
ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku ini berkisar antara 60 sampai 70. Maka kemudian bagi yang sudah melewati 40, usianya melebihi dari 40, bahkan menjauh dari 40, 50 kah, 60 kah, 70 kah, maka sejatinya di usia itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil satu peringatan yang perlu kita waspadai, bahwa usia 60 itu adalah disebut oleh para ulama huwa fi ma'rakatil maut. Kita sedang masuk ke dalam pertempuran dengan kematian. Mulai ada sakit-sakit, mulai ada berbagai gejala tidak normal atas jasad atau fisik yang dimiliki, bahkan sakit-sakit yang tadinya tidak ada di usia-usia itu seolah bermunculan satu demi satu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya dipercepat amal itu. Andai ini adalah Ramadan terakhir, maka kita di tahun ini sudah mengoptimalkan yang sebaik-baiknya. Andai Allah takdirkan di tahun ini menjadi tahun pertemuan dengan Ramadan yang terakhir, maka jangan sampai nanti menyesal. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, penyesalan yang dialami oleh para ahli kubur, para penghuni kubur, ketika datang masa Ramadan, mereka kemudian menyesali dan bahkan meminta untuk balik ke dunia dan akan melakukan optimalisasi dan mengerjakan semua kebaikan-kebaikan yang tercipta di dalam bulan Ramadan ini. Tapi penyesalan itu sekali lagi sampun telat, sampun terlambat, sudah kelewat penyesalannya ketika sudah bertemu dengan kematian. Ini yang perlu untuk diingatkan di kalangan kita atas 3 persoalan tadi. 3 alasan itu sesungguhnya Ramadan kali ini adalah kata kunci kesuksesannya itu terletak kepada percepatan amal ini. Terletak pada musara'ah ilal amalis soleh, bergegas untuk segera menggapai amal-amal soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita mempercepat amal ini dalam konteks ketertinggalan kita selama ini? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan, memberikan guidance, langkah-langkah untuk mengejar ketertinggalan ini dengan melakukan 4 percepatan amal. Sebagaimana dalam doa yang sering kita hafalkan, Allah berfirman, mari Bapak Ibu, biar kita nanti pulang punya oleh-oleh doa yang bisa diamalkan
Kita baca bersama-sama. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tinggal terakhir ini akad terakhir, monggo sing rada keras. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Mangkih nek kesupen saged dipun buka malih wonten ing surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Diemut-emut, mudah-mudahan nanti bisa menjadi panduan buat kita bagaimana mempercepat amal itu. Ternyata Allah membimbing kita ada 4 langkah. Ada 4 langkah. Jadi doa ini isinya 4. Yang pertama adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang pertama adalah memohon kepada Allah untuk bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi ini perlu dimohonkan kepada Allah, karena amalan hamba yang pandai bersyukur itu berat, tidak ringan. Suatu saat Nabi ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang aktivitas salat tarawihnya yang menjadikan kakinya itu bengkak. Hatta yatawarrama qadamahu, kakinya itu bengkak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saat itu Aisyah kemudian bertanya, wahai Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah hamba yang sudah dijamin masuk surga, engkau adalah hamba yang diampuni seluruh dosa-dosanya, mengapa ibadahmu itu masih harus menjadikan kondisi kakinya sampai bengkak? Apa belum cukup ibadahnya? Kenapa masih harus ibadah yang sampai seperti itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawabnya dengan kalimat yang pendek, afala akuna abdan syakur, tidakkah aku ini pantas untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi kesimpulan daripada hadis ini apa? Berarti orang yang pandai bersyukur itu ibadahnya tenanan, kemudian panjang, bahkan kemudian sampai kondisi fisiknya seolah teraniaya, yaitu kakinya bengkak. Nah, pertanyaannya, percepatan amal kita sudahkah sampai di situ, ataukah kita
sekedar dalam bulan Ramadan ini lepas dari kewajiban saja. Kalau sholat tarawih ya cari yang paling cepat. Kemudian kalau baca Quran ya sedikit. Kalau kemudian berzikir ya sedikit. Ya. Kemudian kalau beramal tidak ada bedanya dengan sebelum bulan-bulan sebelumnya. Datar-datar saja, tidak ada upaya untuk sungguh-sungguh. Padahal Rasulullah yajtahidu fil ashril awakhir. Rasulullah itu bersungguh-sungguh sekali di 10 hari terakhir, ma la yajtahidu fi ghairihi, yang dia tidak melakukan hal tersebut seperti halnya di 10 hari terakhir. Bertadarus, menghatamkan Quran, kemudian menunaikan sholat malamnya, kemudian semua hal ini dioptimalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon kalau saya menyebut Nabi Muhammad, Bapak Ibu menjawabnya dengan kalimat apa? Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan dari menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesungguhnya bagi kita berat. Kinten-kinten aurat boten Bapak Ibu. Berat boten? Nah, iya. Yaitu ibadahnya tanpa lelah, kemudian kuat, kemudian panjang, dan kemudian mendapatkan jangkauan yang lebih banyak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita mengalami kondisi yang sangat berat. Untuk niru Rasulullah seperti itu bukanlah sederhana. Betul apa tidak? Ya. Maka caranya pripun nggih, Pak? Caranya adalah kita memohon kepada Allah terlebih dahulu. Ya. Baik doa tadi senantiasa dibaca. Yang kedua, doanya yang diajarkan oleh Rasulullah. Tadi di dalam Al-Quran, yang sekarang yang diajarkan oleh Rasulullah. Monggo kita waos. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, cekak aos, doa ini isinya 3. Menjadi panduan cara mempercepat dan memperbaiki amal soleh kita. Apa saja itu? Yang pertama, meminta kepada Allah untuk diri kita, ya Allah, bantulah aku untuk menjadi hamba yang pandai berzikir, ala zikrika, yang bisa berzikir kepadamu. Biasanya di kalangan kita kalau berzikir saged suwe napa sedelo, Pak? Rata-rata bagaimana? Nah, rata-rata kita ini kalau berzikir itu adalah apa nih? Sedikit, sesaat saja. Bahkan sing suwe sakniki le nonton WA-nya, le moco YouTube-nya, dan yang lainnya. Sementara zikirnya kepada Allah itu porsinya tinggal apa nih? Sedikit. Ya, tinggal sedikit.
Kalau ditanya sibuk dan yang lainnya. Maka percepatan itu bisa dilakukan melalui perbaikan zikir ini Bapak Ibu. Sebab mereka yang zikirnya sedikit, itu disebutkan di dalam Al-Quran, ternyata itu ciri-ciri kemunafikan. Ciri-ciri kemunafikan. Kata Allah, wa idza qamu ilas salati, munafik itu kalau dia berdiri untuk menunaikan salat, qamu kusala, berdirinya dengan cara yang malas, enggan, ogah-ogahan, qamu kusala, yura'unan nas, dia kemudian minta diperhatikan oleh manusia, caper namanya, cari perhatian, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Nah, apakah itu ada di benak kita, di diri kita? Hati-hati Bapak Ibu, bisa jadi ada benih kemunafikan pada kita semua. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir ini itu diupayakan supaya bisa kita lakukan setiap saat. Wa mazala lisanuhu radban lidzikrillah. Seorang muslim itu masihlah berada dalam kebaikan ketika lisannya ini, mulutnya ini basah dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kebiasaan para wali-wali Allah dengan membawa tasbih ataupun alat yang lainnya, itu sebagai alat saja, sebagai alat untuk kemudian menjadi wasilah agar orang itu bisa zikir sesering mungkin melakukan zikir. Jadi nggak usah diperdebatkan terlalu jauh. Yang mau pakai tasbih ya monggo, gitu ya. Dan yang mau pakai kondon, tahu kondon nggih? Alat untuk menghitung yang pakai ditekan itu, nanti keluar angka sendiri, monggo. Atau mencukupkan dengan apa? Napa niki? Dengan jari, monggo. Lebih sederhana, tidak menimbulkan konflik. Cukup dengan apa nih? Tangan. Tapi semua itu adalah wasilah. Nah, apa yang kita baca? Afdhalul dzikri, sebaik-baik zikir itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bon, niku yang diseringkan aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bila itu sudah terbiasa, itu dilanjutkan dengan berzikir dalam bentuk yang lain. Apa itu? Dengan cara sholat. Sholatnya yang diperbanyak, sholatnya yang senantiasa ditambah-tambahkan terus agar kemudian mendapatkan kebaikan. Ada seorang salaf itu dalam semalam itu sholatnya 400 rakaat. 400
rakaat, Pak. Nah, itu nek ditiru ngoten pripun nggih? Oh ya, apa tenan ngoten nggih. 400 tapi sendiri, tidak dilakukan secara berjamaah. Nabi sekali sholat malam itu bisa menempuh dalam 8 juz. 8 juz. Jadi Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, An-Nisa selesai. Itu cukup panjang. Dan kemudian dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita kalau sholat tarwih imamnya baca rada panjang itu sesuk wis ra teko. Besok sudah nggak datang lagi. Pindah nggon, golek sing macane trikul, kul huwa, kul a'udzu birabbin nas sama ya. Ya, wal asri inna ataina dan yang lainnya. Ya monggo, itu juga sah. Juga sah. Tapi sudahkah kita ini berzikir dalam waktu yang lama? Dan ini menjadi cara kita mempercepat amal. Mempercepat amal. Nah, yang berikutnya, kalau tidak zikir dengan lafaz-lafaz tadi, kalimat thayyibah, kita dilanjutkan sholat, atau yang ketiga kita banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir dengan cara membaca Al-Quran. Dan peluang inilah yang kemudian mestinya kita perbanyak. Setiap saat kita baca, akhtimhu syahran. Dalam sebuah hadis disebutkan khatamkan Quran itu maksimal hanya dalam waktu 1 bulan. Bahkan kalau bisa akhtimhu ashran, khatamkan dalam waktu 10 hari, alias sehari 3 juz. Akhtimhu sab'an, khatamkan dalam 1 pekan saja. Jadi Quran segitu 30 juz itu diselesaikan dalam 1 pekan. Bahkan kemudian kita diajari akhtimhu salatan, khatamkan Quran itu dalam 3 hari. Kira-kira pun dugi putih nggih niki. Jamaah kita sudah sampai yang mana? Yang sesasi, nopo rong sasi, nopo 10 sasi, nopo rolas sasi, ya. Kemudian atau bahkan kita kemudian bisa mencoba untuk menghatamkan dalam waktu 10 hari saja. Nah, mudah-mudahan ini jadi acuan bagi seluruh jamaah bagaimana mesti harus mempercepat amal melalui memperbaiki zikir. Kenapa mesti berzikir Bapak Ibu semua? Kenapa sholatnya diperpanjang, baca Qur'annya diperbanyak, kemudian membaca wirid-wirid zikirnya, kalimat thayyibahnya dilakukan sesering mungkin? Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Siapa yang lalai dari zikir kepada Rahman, kepada Allah, lalai dan kemudian terperdaya dengan yang lainnya, nuqayyid lahu syaitan, maka orang itu kami ikatkan dengan setan. Hidupnya banyak dipengaruhi oleh apa nih? Setan.
Karena setan mendekat akibat dari jarangnya kita melakukan zikir. Fahuwa lahu qarin, dan setan menjadi sahabatnya dalam hidup ini. Naudzubillah, kita dibimbing atau diarahkan oleh setan hidupnya ini, yang nanti ujung-ujungnya kita kesetanan. Ya, naudzubillah. Maka saya berharap mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan berzikir kepada Allah. Ya. Setidaknya zikir wengi ingkang suwe, gitu ya. Zikir wengi ingkang suwe. Upayakan kita ini menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah bentuk percepatan. Dan bila hal itu belum terjadi pada kita atau jauh harapan kita dengan hal itu, maka istafti qalbaka, hendaklah kita meminta fatwa kepada hatinya masing-masing. Adakah kita ini dalam hati kita ada benih kemunafikan atau tidak? Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Lalu yang kedua, percepatan yang kedua yang masih dalam bentuk syukur adalah ala dzikrika wa syukrika, yaitu memohon kepada Allah untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bagaimana hamba yang pandai bersyukur ini? Nabi kita mengajari, ternyata orang yang pandai bersyukur itu adalah menggunakan potensi kenikmatan yang hadir kepada dia untuk digunakan kepentingan sesudah matinya. Sebagaimana Nabi bersabda, al-kaisu mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, uripe niku cerdas, itu adalah mereka yang mampu menahan gejolak jiwanya dan beramal untuk sesudah mati. Kita pasti dalam hidup ini pasti keinginan untuk menuruti berbagai nafsu dan keinginan itu sangat besar. Pengen punya duit banyak, pengen punya kendaraan yang banyak, pengen punya rumah yang lebih mewah daripada tetangga yang lainnya. Itu wajar. Semua itu ada pada kita. Tapi bagaimana kenikmatan yang dicapai oleh kita ini kemudian kita segera siapkan untuk kepentingan sesudah mati. Karena mau tidak mau semua yang kita siapkan itu tadi pada akhirnya harus ditinggal mati, ditinggal mati. Nah, bagaimana sistem kita ini bentuk syukurnya itu kepada Allah dengan cara menyiapkan dengan kenikmatan yang kita datang, harta kita, waktu kita, ilmu kita, semuanya itu dipakai untuk kepentingan sesudah mati ini. Ini adalah cara yang terbaik untuk menyelamatkan kita. Apalagi kalau sudah berusia mendekati usia 60, maka sebaiknya tidak lagi berada di dalam memperturutkan hawa nafsunya. Kadang ada orang tua itu, seorang ibu sudah tua, itu pengen punya gelang enti memenuhi tangannya. Kenapa? Karena dembien urung tahu keturutan. Urung tahu keturutan. Dan ini tentunya akan membuat pengaruh dalam kejiwaannya.
belanjakan untuk kepentingan sesudah mati. Tinggal sebentar lagi. Nah, yang cerdas itu yang bisa menahan dirinya, kata Rasulullah, yang bisa menahan jiwanya ini dari keinginan-keinginan tadi dan beramal untuk sesudah matinya. Itulah bentuk syukur. Jadi selain ala dzikrika, berzikir yang benar, yang kedua adalah menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dan yang ketiga adalah memohon kepada Allah untuk memperbaiki kualitas ibadahnya. Ya. Ibadah yang kita lakukan ini jangan sampai hambar. Hambar itu seperti tidak berpengaruh sama sekali dalam kehidupan. Ya, hanya sekedar melepas kewajiban saja, tapi tidak ada tumakninah, tidak ada kekhusyuan, tidak ada kemudian bertadabbur terhadap makna-makna daripada ibadah yang kita lakukan, termasuk sholat, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Wa husni ibadatika, yaitu memohon agar kita diberi kekuatan untuk bisa memperbaiki ibadah kita. Karena ibadah kita inilah yang menjadi pertama, sholat itu yang menjadi pertama untuk dihisab, sehingga kita harus berupaya menjadikan yang dihisab pertama itu menjadi pembuka kebaikan. Maka yang harus diintrospeksi dalam diri kita itu adalah seberapa besar kualitas daripada sholat-sholat kita. Akankah itu hanya sekedar lewat, sehingga kemudian kalau rukuk ya sebentar, kalau sujud ya sebentar, semuanya sebentar. Kalau milih ayat ya yang paling pendek gitu ya. Kemudian kalau membaca doa-doa dalam sholat juga milih yang dengan sangat cepat. Dan ini tentu perlu menjadi introspeksi buat kita semua. Nah, mempercepat amal itu adalah memperbaiki kualitas ibadah kita. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, Allah tetapkan wa an a'mala shalihan tardahu, yaitu kita diperintahkan untuk melakukan lompatan amal. Wa an a'mala itu pernah diterangkan oleh seorang ulama yang hadir ke Solo sini. Beliau adalah Dr. Anas Kurzum. Beliau menerangkan kepada kami bagaimana pengaruh dari kalimat wa an a'mala ini. Kenapa pakai an? Kenapa a'malanya pakai an? Nah, maka beliau kemudian menjabarkan bahwa ini bermaksud untuk melakukan musara'ah ilal amalis soleh, yaitu percepatan kepada amal soleh. Nah, percepatan amal soleh ini bisa dilihat di dalam bukunya beliau, namanya Sirru Sinnul Arba'in, Rahasia Umur 40. Itu kemudian beliau bahas kalimat ini dengan sangat leluasa, mengingatkan kita ya, karena jatah kita yang sudah kita lalui itu bila kita mengejar ketertinggalan dengan cara biasa, tidak melakukan lompatan amal, itu tidak bisa impas ya, tidak bisa impas. Maka satu-satunya jalan untuk kita ini beramal kebajikan itu adalah melakukan lompatan. Bagaimana lompatan itu terjadi? Gimana toh lompatan amal supaya amalnya itu melompat?
hasilnya itu melompat. Ada yang dikarenakan tempat, ya, tempat. Ada yang dikarenakan waktu. Melompat amal kita karena tempat. Ya, karena tempat. Misalkan Rasul bersabda, "Salatu fi masjidi hada ta'dilu bi alfi salatin mimma siwa." Salat di Masjid Nabawi itu setara dengan 1000. Wa salatu fi Masjidil Haram ta'dilu bi mi'ati alfin. Salat di Masjidil Haram setara dengan 100.000. Masjidil Haram lho Pak, bukan Masjid Riyadul Jannah. Napa mulai sing ora tau yang Masjid Riyadul Jannah. Niku mawon mung ngitung napa? Siji. Ya, siji. Sedangkan sana sekali sholat itu nilainya 100.000 kali. Jadi podo karo sholat pisan enten mriko, sholat enten Riyadul Jannah ping 100.000. Kinten-kinten boyoke pongkleh enggak Pak? Oh luar biasa. Kalau punya uang, kalau punya biaya, maka hasrat kita untuk melakukan traveling itu hanya ketiga tempat itu. La tushaddur rihal illa fis salas. Tidak ada hasrat untuk melakukan traveling kecuali kepada 3 tempat. Yang pertama adalah Masjid Nabawi, yang kedua Masjidil Haram, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Yang saat ini sedang berada di kuasa musuh, sedang dijajah oleh musuh. Kemarin beberapa hari kemarin kita lihat melakukan kejahatan di Masjidil Aqsa. Andai belum bisa, setidaknya 2 kota suci ini kita berupaya untuk senantiasa bisa hadir ke tempat tersebut. Nah, tentu bagaimana kalau kemudian secara finansial itu mengalami keterbatasan? Jawabannya adalah kita memilih bentuk lompatan yang lain. Dan di antara lompatan yang lain yang diciptakan oleh Allah, yang ada hubungannya dengan waktu, itu adalah lompatan di 10 hari terakhir. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, yaitu malam Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Keterangan ini sudah sering kita dapatkan, tapi ya lewat saja. Setiap 10 hari terakhir kita lalui dengan apa nih? Ya kelewat saja, tidak mencoba untuk mengoptimalkan. Padahal kuantitas amal kita biarpun jatahnya cuma 60, tapi bisa menyamai dengan Nabi Nuh yang umurnya 950 tahun. Kuantitas ya, kalau kualitas kita nggak ngerti. Kuantitasnya, jumlahnya. Jadi tidak perlu hidup 950 tahun, tapi amal kita ini dapat. Lah itu disebut dengan nama lompatan amal. Lompatan amal. Tapi kalau kita tidak punya mental akselerasi, di 10 hari terakhir seperti ini, yang terjadi peluang itu lewat begitu saja. Peluang itu tak diampiri sama sekali. Ya kita tetap dapat pahala Ramadan, tapi ya cuma dapat segitu. Tapi bila kita dapat ibadah di malam hari itu, sekali
maka itu melompat 83 tahun. Dan kalau kita ini dapat 10 kali, ya, maka sudah cukup untuk impas dengan umurnya siapa? Nabi Nuh. Umurnya Nabi Nuh kata Allah adalah alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Ya, kurang 50. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini tergantung kita. Tahun ini mau kita lewat, mau kita lewati, mau kita anggap datar-datar saja, ataukah kita pengen menggapai itu hanya dengan ibadah di malam tersebut. Mau sholat boleh, mau berzikir boleh, baca Quran boleh, termasuk tidurnya, karena itu rangkaian daripada ibadah, itu menjadi pahala. Ya, turunin itu jadi pahala di malam Lailatul Qadar. Asalkan kita beribadah. Lah ini turu terus tapi tidak beribadah, ya tidak bisa. Ya tidak bisa. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cobalah kita mengoptimalkan di tahun ini. Jangan-jangan tahun depan suasananya sudah berubah lagi. Ya, berubah lagi. Sudah kesempatannya tidak memiliki kesempatan yang lagi. Perlu dicatat Bapak Ibu, peristiwa perang Rusia dan Ukraina itu menunjukkan kondisi masa depan buruk bagi dunia ini, di mana salah satu kementerian Rusia itu mengumumkan penemuan senjata biologis, ya, di Ukraina yang bahayanya itu berpuluh kali lebih dahsyat daripada COVID-19. Lebih dahsyat dari sekedar apa nih? COVID-19 yang muncul di Wuhan pada waktu itu. Nah, ini perlu waspada. Bukan kita pengen mengharapkan itu, tapi kita harus berhati-hati. Karena dunia kita mengalami kondisi itu. Orang pengen memperebutkan eksistensinya, dan itu yang menjadi korban adalah masyarakat umum. Bisa jadi apa yang pernah kita alami, yang tadinya kita kira hanya muncul di Wuhan dan berkembang di Wuhan, ternyata itu merembet kemana? Sak donya, dan masuk juga ke ngerni. Banyak juga yang kemudian diwafatkan oleh Allah karena hal tersebut. Kadah mboten Bapak Ibu? Kadah. Iya. Mari kita sadar itu. Kita sadar bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah. Tanda kesempatan yang pertama itu adalah saat terjadi pandemi kemarin, kita sampai saat ini masih diberikan kehidupan. Ada yang terkena tapi bisa sembuh. Ya. Nah, bagaimana kalau kita kemudian terpilih, kena, kemudian meninggal? Peluangnya dari kecil, peluang untuk memperbaikinya jadi kecil. Ya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, di 10 hari terakhir ini adalah peluang untuk melakukan lompatan amal. Terserah kepada kita, mau ambil monggo, tidak ambil monggo, dibiarkan lewat juga monggo, atau berkonsentrasi untuk satu kebaikan yang itu cuma 1 hari, yaitu hari raya. Sehingga kita hari-hari ini sibuk untuk datang ke pasar-pasar, untuk datang ke mal-mal, mungkin melakukan zakat mal kali. Iya. Itu kita kemudian hanya untuk menyiapkan
nanti kebaikannya itu cuman berapa? 1 hari tok. Kebaikan hari raya itu cuman 1 hari. Lalu yang 83 kita tinggalkan. 83 tahun. Bisa jadi itu melebihi daripada umur kita. Nah, ini tentu Bapak Ibu harus merubah bagaimana kita punya mental akselerasi. Di Ramadan yang tinggal tersisa ini, kita punya mental akselerasi. Andai tidak bisa siang malam, maka lakukan hanya malam hari saja. Dengan cara memperbarui niat iktikaf. Setiap kali masuk ke dalam masjid untuk beribadah. Karena Rasulullah SAW, kata Aisyah, karena Rasulullah ya'takifu fil asril awakhir. Rasul itu melakukan iktikaf di 10 hari terakhir. Falamma tawaffahu, tatkala wafat, istamarrat bihi azwajuhu, dilanjutkan oleh istri-istrinya. Saya tadi malam mau ke sini itu rada kekhawatiran karena saya iktikafnya bawa istri, bawa anak-anak. Itu saya khawatir di masjid ini tidak ada putrinya, sehingga saya tidak berani untuk hadir tadi malam. Kami tetap memilih ada di Solo, karena ada penyediaan fasilitas putra dan putri untuk menunaikan iktikaf di 10 hari terakhir ini. Kami ya biasa Pak, jadi pagi hari setelah sholat syuruk kami kemudian keluar dari masjid. Nah, di malam harinya kami kemudian aktif dalam beribadah. Kami khawatir kalau ini adalah iktikaf terakhir. Ini adalah Ramadan terakhir. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau saya sudah harus memikir demikian karena saya harus sudah cuci darah, Pak. Cuci darah. Apa kesadaran itu Bapak harus cuci darah dulu gitu ya. Kan tidak toh. Kita sebelum datangnya kondisi itu segeralah mengambil kesempatan tersebut. Sangat mahal sekali. Bahkan kemudian aktivitas apa yang dilakukan di 10 hari terakhir ini ada 3 hal. Karena Rasulullah idza dakhala al-ashrul awakhir, Rasul itu kalau masuk 10 hari terakhir, hal yang pertama itu aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Jadi keluarganya itu tidak ada yang tersisa, semuanya diajak. Baik ibadahnya di rumah oleh istri-istrinya ataupun ibadahnya di masjid. Bagi yang di masjid berarti iktikaf karena Allah berfirman, "Fala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Kalian jangan menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian iktikaf di masjid. Itu juga diingatkan oleh Rasulullah. Jadi 3 itu adalah yang pertama menghidupkan malamnya daripada siangnya. Kemudian yang kedua membangunkan keluarganya. Yang ketiga adalah wasadda mi'zarahu, artinya adalah tidak melaksanakan hubungan dengan istri yang sah. Yang sah aja nggak boleh, Pak. Apalagi yang tidak sah, gitu ya. Yang sah itu nggak boleh pada saat kita menunaikan iktikaf, gitu, iktikaf. Nah, tapi ajaran yang lebih baik itu adalah kita di hari raya itu disunahkan untuk berhubungan dengan istri-istri kita. Bahkan naik shopping 10. Terserah kuatmu sakpiro, pokoknya berhubungan karena itu adalah hari senang-senang. Hari senang-senang. Jangan susah, Pak. Tapi senang-senang. Dengan salah satunya saya membaca satu kitab tentang Id, yaitu pelaksanaan Id. Itu ternyata dilakukan selain senang-senang, makan-makan, jalan-jalan, itu diantaranya yang kami baca itu adalah melakukan hubungan dengan pasangannya
berapa kali pun terserah. Ya. Karena itu adalah masa bersenang-senang. Nah, monggo itu dilakukan dengan cara begitu. Sekarang ini menahan diri, nanti ketika hari raya itu wah dipol-pol ke. Monggo itu ada tuntunannya. Bahkan khusus di hari raya itu ditambahkan bahwa kita dibolehkan untuk mengundang nyanyian-nyanyian. Ya, nyanyian-nyanyian. Dan di mana Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengundang 2 anak penyanyi, ya, dia bernyanyi, dan ketika itu ditegur oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika ditegur oleh Abu Bakar As-Siddiq, kok Ba'asyir toh? Itu kemudian dia diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, "Da'ya Abu Bakar, fa inna likulli qaumin 'aidan." Biarkan wahai Abu Bakar, karena setiap kaum itu punya id. Fahada iduna, ini adalah hari raya kita. Jadi agak dilonggarkan senang-senangnya. Ya. Asal bukan dangdut koplo sama aja Pak ya. Monggo aja. Pokoknya yang kira-kira menyenangkan dalam suasana kehidupan itu, supaya suasana juga senang. Jangan murung seperti 2 tahun kemarin. Mosok badan renek, terus mangan dewe nek omah, riyoyo mangan dewe, ya terus mangan turu, metu ra itu, ketemu ra itu, badan ra itu, ya susah ngeten iki. Nah kita nggak begitu Pak. Nah kita disuruh senang. Nah karena sebulan kemarin kita menahan diri baik makan minum termasuk berhubungan dengan istrinya, itu kita tahan. Padahal itu halal. Itu hanya boleh pada malam hari. Tapi pada 10 hari terakhir siang dan malam sudah tidak dibolehkan. Kalau seseorang itu menunaikan iktikaf. Nah, supaya kemudian rasa asiknya itu pada hari rayanya itu betul-betul asik. Ning nek ambun dino ketemu kuwi ora asik. Kurang asik gitu ya. Nah, nggih. Monggo itu bisa dijalankan di antara kita. Niku mboten termasuk percepatan loh Pak. Nggih. Mboten termasuk percepatan. Nggih. Ya, itu kebiasaan orang-orang salaf yang diabadikan dalam sebuah kitab. Saya pernah membacanya, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tinggal 2, saya tidak membahasnya karena masih panjang. Tapi yang 2 itu, percepatan yang ketiga adalah gunakan kesempatan ini, kesempatan Ramadan ini untuk mengevaluasi garis keturunan. Mengevaluasi garis keturunan. Bahkan ketika nanti mereka pada mudik, itu pastikan bahwa garis keturunan kita ini benar-benar dalam keadaan baik, benar-benar dalam akidah yang lurus, supaya Bapak Ibu tidak mendapatkan kondisi memiliki investasi yang bodong untuk di akhirat. Karena tinggal satu-satunya itu yang kita miliki, yang pasti kita miliki, kebanyakannya kita punya investasi akhirat untuk mempercepat amal soleh ini. Jadi percepatnya begini, kita sudah meninggal, sudah diwafatkan, kemudian kita masih tetap berjalan amal solehnya, yaitu dari anak-anak yang soleh. Waladun solihun yada'ullah. Maka pulang itu harus menjadi baik, menjadi arena atau ajang untuk mengevaluasi keluarga, ya, mengevaluasi keluarga. Sebagaimana Nabi mengingatkan dalam sebuah hadis, wa raghima anfum ri'in adraka walidayhi
Ada 3 yang diingatkan oleh Allah sangat celaka. Celaka yang pertama adalah ketika disebut nama nabinya tidak mengucapkan salawat. Celaka yang kedua ketika bertemu dengan Ramadan tapi dia keluar dari Ramadan ini tidak mendapatkan ampunan. Celaka yang ketiga adalah adraka walidayhi al-kibara, mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan sepuh, falam yudkhilahul jannah, tapi tidak mampu menghantarkan masuk ke surga. Maka kegiatan yang sesungguhnya di dalam syariat ini tidak secara langsung ada tuntunannya berupa ujung, mudik dan yang lain, maka itu sebaiknya tetap dijalankan di tengah-tengah kita karena ada nilai kemaslahatannya. Ya. Kalau bisa mudik, mudik. Kalau bisa bersilaturahmi kepada keluarga atau kepada bapak ibu, lakukan itu, dan semua kita harus mengevaluasi terhadap perjalanan keluarga tersebut. Mudah-mudahan ini nanti menjadi bagian dari akselerasi amal kita. Dan yang terakhir, akselerasi amal kita adalah kita diminta untuk bertaubat kepada Allah secepatnya. Jangan ditunda-tunda. Karena taswib atau menunda-nunda taubat itu adalah termasuk dari kegagalan. Ya. Menunggu tentang hal tertentu, menunggu keadaan tertentu bisa memperburuk keadaan. Maka apa yang ada ini atas dosa-dosa kita, kesalahan kita, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidunubihim. Orang itu apabila berbuat kejahatan, kekejian, segeralah ingat kepada Allah. Yang kedua, mintalah ampun kepada Allah, bertaubatlah. Yang ketiga adalah kemudian tidak mengulangi atas perbuatan tersebut dalam keadaan sadar. Dan ini harus menjadi kebiasaan kita bertaubat kepada Allah, sebagaimana Rasul menyebutkan, Rasul yang sudah dijamin bersih, tidak terbebas dari dosa ini, dia beristighfar atau bertaubat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Mohon maaf kalau kelewat karena katanya ini terakhir. Mudah-mudahan ini penutup yang baik. Terima kasih, dan kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.